Kita jumpa lagi di 5 menit saja. Begitulah. Saat ini saya mempunyai sebuah cerita. Saya beri tema ketenangan yang menyelamatkan. Ketenangan sangat diperlukan dalam situasi-situasi yang membuat kita panik. Ya, kita perlu ketenangan. Di sebuah telaga yang tenang, ya, biasanya telaga itu dipakai oleh para hewan-hewan untuk siang hari turun minum, ya, di tempat itu. Pada suatu siang di panas terik turunlah seekor kancil, ya, untuk minum. Kancil itu turun di air pelan sekali, lalu dia mulai menikmati kesejukan air pada siang itu. Sementara dia menikmati mungkin, kalau kita seperti mungkin minum Sprite, Coca-Cola, pakai es, nikmat sekali. Tapi kancil itu tidak tahu bahaya sedang mengintai. Tiba-tiba seekor buaya menangkap kakinya. Buaya itu kaget. Oh tidak, buaya itu tenang. Lalu dia katakan kepada buaya, buaya, apa yang kamu tangkap? Yang kamu tangkap itu bukan kaki saya. Dia turunkan sebatang kayu. Ini kaki saya. Kamu salah. Buaya tertipu karena ketenangan dari kancil itu membuat buaya rasa betul. Lalu buaya itu menangkap kayu itu dan dia kira itu kaki daripada kancil. Kemudian kancil beranjak dengan cepat. Bye-bye buaya. Dia selamat. Sebuah ketenangan telah menyelamatkan sang kancil. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara sekalian. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita butuh ketenangan. Apalagi hari-hari ini, kita tahu bahwa situasi, keadaan hari-hari ini membuat banyak orang menjadi panik, membuat banyak orang menjadi resah. Mari kita tenang. Mengapa saya katakan kita perlu ketenangan? Karena ketenangan itu akan menolong kita, memberikan kita pikiran yang jernih. Ketenangan itu akan membuat kita bagaimana kita bisa berpikir, ya, dan sebagainya. Bahkan ketenangan itu adalah tindakan iman. Karena kita percaya kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan karena kita ini banyak diam di rumah, saya percaya di rumah saudara pun Tuhan hadir. Kita butuh tenang, ya saudara. Waktu dalam badai, murid Yesus datang dan dia katakan kepada murid-muridnya, tenang. Hari ini juga Tuhan mau kita tenang, ya, karena dia akan mengatasi persoalan-persoalan kita. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 mengatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Saudara, betapa berharganya ketenangan. Ketenangan itu hanya ada di kaki Tuhan. Ya, ketenangan itu hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Mari, saudara, kita tenang di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa menyerahkan hidup kita malam ini. Tuhan Yesus, malam hari ini, sebelum kami istirahat, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kehidupan kami semua. Berikan kami hati yang tenang, pikiran yang tenang, menghadapi situasi dunia pada saat ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami. Kami akan lepas dari semua keadaan ini karena kami tenang bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah kehidupan kita. Biarlah mari kita tetap tenang, karena dalam ketenangan itulah kita akan lolos dari setiap persoalan kehidupan kita. Selamat malam buat semuanya. Sampai kita jumpa kembali di 5 menit saja.